Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Six Sigma A, jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya, dengan dosen pengampu Pak Nasir Widya Setianto, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai review dan evaluasi langkah-langkah di jurnal yang berjudul Penerapan Lean Six Sigma pada UKM untuk meningkatkan kualitas produk pendukung perangkat telekomunikasi dengan penulis Irfan Rahmadi dan Merita Bernik. Dan berikut merupakan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Faiz Mama Putri. Saya Bunga Elsa Deni. Saya Ronaldo Purantoro. Saya Muhammad Sanudin. Saya Riandra Taufik Priyaga. Dan saya Ahmad Dafa. Nah, berikut merupakan jurnal yang akan kami review dan akan kami evaluasi langkah-langkahnya. Next. Untuk judul jurnalnya sendiri adalah penerapan Lean Six Sigma pada UKM untuk meningkatkan kualitas produk pendukung perangkat telekomunikasi dengan judul dengan sumber jurnal yaitu jurnal ICI dengan volume dan halamannya volume 2 nomor 1 halaman 9 sampai 24 dengan penulis Irfan Rahmadi dan Merita Bernik. Tujuan jurnalnya yaitu untuk mengetahui manfaat penggunaan metode Lean Six Sigma pada proses produksi backmount frame PT Laksana Karis Industri dalam mengurangi produk cacat dan pemborosan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas. Dengan metode penelitiannya yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah dengan mengetahui CTQ-nya. Setelah itu dilakukan pengukuran tingkat pemborosan, terus faktor-faktor penyebabnya dianalisis untuk mempermudah dilakukannya peningkatan proses. Setelah semua aktivitas tersebut dilakukan, kinerja proses dikontrol secara berkala agar menjamin masalah tidak muncul kembali. Oke, selanjutnya ada pendahuluan, di mana persaingan bisnis telekomunikasi berjalan dengan ketat, membuat perusahaan mencari pemasok dengan harga yang murah dengan kualitas yang baik. Agar perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dan menjalankan kegiatan operasinya, diperlukan penekanan biaya operasional agar dapat diperoleh harga yang kompetitif. Para service provider mulai menggunakan pemasok dalam negeri untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Karena tapi, kekurangan dari perusahaan dalam negeri adalah konsistensi dan manajemen kualitas yang masih kalah dengan produk impor. PT Laksana Karis Industri merupakan perusahaan manufaktur percetakan besi yang mempunyai spesialisasi perangkat telekomunikasi. Pada produk backmount frame terjadi kecacatan sebanyak 1.114 dari 25.544 total produksi pada tahun 2014. Rata-rata kecacatan produk pada yang terjadi adalah sebesar 4%, dengan nilai defect per million atau DPMO sebesar 8.722,204.823. Saat ini perusahaan tidak melakukan apapun untuk mengatasi kecacatan tersebut, hanya melakukan inspeksi produk yang telah diproduksi. Maka dari itu, penggunaan metode Lean Six Sigma pada proses produksi backmount frame PT Laksana Karis Industri dan mengurangi produk cacat dan pemborosan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas. Baik, pada tahapan DMIC yang pertama yaitu tahap define, di mana pada fase ini menentukan masalah dan menentukan critical to quality berupa identifikasi pemborosan yang terjadi pada proses produksi backmount frame di PT Laksana Karis Industri. Tahapan ini menggambarkan kondisi secara umum yang terjadi pada proses produksi dan bagaimana seharusnya pekerjaan dilakukan. Pemborosan ini dapat diidentifikasi dengan formulir e-downtime berdasarkan data hasil pengamatan di lapangan. Berikut merupakan tabel e-downtime pada sudut kasus. Nah, dalam tabel ini terdapat beberapa aspek terkait permasalahan di mana terdapat what, where, who, when, why, dan how. Pada jenis pemborosan yang pertama yaitu kegagalan pembentukan pola dudukan LSA pada mesin bentuk, di mana sumber pemborosan yaitu mesin bentuk 1, tanggung jawabnya yaitu karyawan mesin bentuk, waktu terjadinya yaitu saat mencetak bentuk tulisan LSA pada kedua sisi BMF.
Dan alasan terjadinya yaitu hanya terdapat satu mesin untuk proses ini sehingga karyawan sering terburu-buru dalam pengerjaan. Nah, saran perbaikannya yaitu menambahkan mesin untuk pola penduduk KDSA menggunakan mesin yang saat ini tidak terpakai untuk produksi BMF. Kemudian jenis pemborosan yang kedua yaitu kegagalan pencetakan pada mesin 2, 3, dan 4. Sumber pemborosannya yaitu mesin bentuk 2, 3, 4, penanggung jawabnya yaitu karyawan mesin bentuk, waktu terjadinya saat mencetak pola lingkaran, lubang kabel, lubang T-lubang, baut, dan kotak pada BMF. Kemudian alasan terjadinya yaitu karyawan kurang berhati-hati saat melakukan proses pemotongan pola pada BMF. Nah, saran perbaikannya yaitu karyawan lebih berhati-hati pada saat menempelkan besi pada mesin untuk mencegah kegagalan dan kerusakan alat. Kemudian jenis pemborosan yang ketiga yaitu pencahayaan ruang produksi kurang baik, di mana sumber pemborosannya yaitu ruang mesin bentuk, penanggung jawabnya yaitu board of director, kemudian waktu terjadinya yaitu sepanjang proses produksi di ruang mesin bentuk berlangsung, alasan terjadinya kurangnya kisi-kisi cahaya untuk dan lampu penerangan di ruangan mesin. Kemudian saran perbaikannya yaitu menambahkan lampu pada ruang produksi atau lampu individual pada setiap mesin. Selanjutnya pada jenis pemborosan yang keempat merupakan penumpukan inventory berupa barang reject, di mana sumber pemborosannya yaitu tempat penyimpanan barang reject dan finished good. Tanggung jawabnya yaitu manajemen operasional, waktu terjadinya setelah selesai proses produksi, alasan terjadinya itu perusahaan belum memiliki kebijakan untuk melakukan barang cacat. Saran perbaikannya yaitu melakukan reward terhadap barang cacat atau menjual kepada pengumpul besi. Dan yang jenis pemborosan terakhir yaitu kelebihan jumlah produksi BMF, di mana sumber pemborosan gudang penyimpanan perlu jadi, penanggung jawabnya manajer operasional, waktu terjadinya setelah selesai proses produksi, alasan terjadinya yaitu perusahaan belum memiliki rencana produksi yang baik, dan saran perbaikannya yaitu perusahaan perlu melakukan just in time pada proses produksinya. Mungkin bisa next. Tahap kedua setelah dilakukan define yaitu measure, di mana pada fase ini dilakukan pengukuran dengan menetapkan key performance indicators atau KPIs yang berfokus pada VCSDM atau quality, cost, service, atau safety, delivery, dan moral, dan juga perhitungan nilai Six Sigma. Penerapan key performance indicators ini bergantung pada tujuan pencapaian organisasi. KPI ini bertujuan untuk memfokuskan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, berikut merupakan tabel dari Key Performance Indicators, di mana terdapat perspektif keuangan, produk dan layanan, dan proses bisnis. Pada perspektif keuangan, sasarannya yaitu menurunkan struktur biaya, kemudian tujuannya yaitu menurunkan struktur harga pokok penjualan sesuai proporsi rencana. Kemudian perspektif yang kedua yaitu produk dan layanan, di mana sasarannya yaitu meningkatkan kualitas produk, dan tujuannya yaitu defect per miliar dari kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan produk dan layanan. Kemudian perspektif yang ketiga yaitu proses bisnis internal, di mana sasarannya yaitu meningkatkan kapabilitas proses, meningkatkan efisiensi, dan menghilangkan pemborosan. Yang tujuannya yaitu indeks kapabilitas proses dalam Sigma, proses cycle efisiensi, dan jenis pemborosan yang diverifikasi. Nah, didapatkan perhitungan nilai DPM-nya yaitu sebesar 8.752,204823. DPM ini kemudian dilakukan perhitungan nilai Sigma dan didapatkan nilai Sigma sebesar 3,88. Next. Nah, selanjutnya yaitu analyze, di mana tahapan ini menganalisis faktor-faktor penyebab masalah pemborosan. Penetapan tema proyek dan Sigma dilakukan berdasarkan prioritas permasalahan dan manfaat yang diperoleh. Hal ini karena solusi dari masalah seharusnya tidak membebani perusahaan. Pada tahapan ini digunakan metode use PDSA, di mana use PDSA sendiri yaitu understand quality improvement needs, state the quality problem, evaluate the cost, plan the solution, do or implement the solution, study the solution result, dan act to standardize the best practice. Mungkin bisa next untuk penjelasan selanjutnya. Untuk tahap pertama dari fase analyze ada understand quality improvement needs, yaitu untuk menentukan prioritas masalah yang harus ditangani menggunakan Pareto Priority Index. Untuk rumusnya sendiri yaitu saving dikali probability of success per cost of project dikali time of completion years. Berikut merupakan tabel dari perhitungan PPI dari aktivitas A, B, C, D, E. Untuk aktivitas A didapatkan nilai PPI 39,56, untuk aktivitas B didapatkan nilai PPI 13,86, untuk aktivitas C
didapatkan 38,1, aktivitas D didapatkan 22,84, dan aktivitas E didapatkan nilai BPI 15,18. Dari tabel perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas A memiliki nilai Pareto Priority Index dan penghematan yang paling besar, sehingga proyek A menjadi prioritas utama untuk pelaksanaan tindakan perbaikan. Next. Untuk tahap selanjutnya adalah step the quality problem, yaitu perumusan masalah utama pada tahap pertama ke dalam suatu pernyataan yang SMART, atau specific, measurable, achievable, relevant to goal, dan timely, yang berkaitan dengan KPIs yang telah ditentukan. Untuk problem statement-nya yaitu sepanjang tahun 2014 terjadi banyak pemborosan. 4 mesin yang beroperasi dalam produksi backmount frame di PT Laksana Karis Industri menghasilkan waste sebesar 4,36%. Jenis waste terbesar terjadi pada mesin 1 dengan rata-rata sebesar 2,03%. Selain itu, terdapat jumlah waste yang cukup besar berupa inventory barang cacat senilai 13.960.900 dan barang jadi senilai 11.384.176,47. Nilai total kerugian dapat diperkirakan sebesar 163.161.893,1 rupiah. Goals atau targetnya sendiri yaitu proyek peningkatan kualitas selama setengah tahun atau 6 bulan dimulai dari Januari 2016 sampai Juni 2016, bertujuan untuk menurunkan waste product dari 4,36% menjadi maksimal 1,5%. Next. Selanjutnya dilakukan evaluate the root causes. Yang digunakan di sini adalah cause effect diagram dan juga Pareto diagram untuk melihat akar penyebab permasalahannya. Diketahui dari penyebab catatan ada, itu yang pertama adalah operator mesin 1 terburu-buru sebanyak 15 kejadian, kemudian ada cacat akibat kurangnya pencahayaan atau ada 12 kejadian, kemudian inventory barang cacat menumpuk itu ada 10 kejadian, produksi berlebihan itu ada 8 kejadian, serta untuk maintenance mesin kurang itu ada 5 kejadian. Nah, diketahui bahwa penyebab masalah yang paling sering muncul adalah operator mesin 1 terburu-buru dengan frekuensi sebanyak 15 kejadian, sehingga masalah ini diprioritaskan untuk diselesaikan. Selanjutnya dilakukan plan solution. Rencana yang dibuat harus fokus pada tindakan yang menghilangkan akar penyebab masalah pada ruang lingkup tanggung jawab organisasi atau controllable causes, dan mengantisipasi penyebab yang tidak terkendali tetapi dapat diprediksi atau uncontrollable causes but predictable causes. Kemudian melakukan do or implement the solution. Itu adalah perusahaan menerapkan solusi dan melakukan verifikasi bahwa tindakan perbaikan terjamin berjalan secara efektif untuk mengatasi masalah yang terjadi. Selanjutnya dilakukan study the solution result. Perusahaan melakukan studi dan evaluasi berdasarkan data yang didapat selama proyek peningkatan kualitas masuk. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis masalah yang ada apakah hilang atau berkurang, dan juga melakukan act to do standardize the best practices. Solusi masalah yang terbukti efektif dan efisien harus distandarisasikan. Hal ini bertujuan untuk konsistensi seluruh pegawai dalam menerapkan solusi masalah sehingga masalah terdahulu yang telah dituntaskan tidak terulang kembali. Kemudian setelah dilakukannya tahap analyze yang dimana dilakukan dengan menggunakan metode USPDSA, ini selanjutnya dapat dilakukan improve yang dimana dilakukan dengan mengevaluasi cost benefit untuk proyek Lean Sigma tersebut, yang dimana dapat dilihat pada tabel cost benefit ini, yang dimana pada tindakan penambahan mesin untuk mencetak pola dudukan SLA ini memiliki biaya sebesar 10 juta, yang dimana memiliki benefit atau manfaat sebesar 131.864.000
365. Kemudian ada penambahan sumber pencahayaan nih memiliki biaya sebesar 250.000 dan benefit atau manfaat sebesar 1.587.000. Kemudian ada reward barang cacat ini memiliki biaya sebesar 2.139.302 dengan memiliki manfaat sebesar 13.960.000. Kemudian ada perencanaan produksi yang memiliki biaya sebesar 1.500.000 dan memiliki benefit atau manfaat sebesar 11.384.000. Dan kemudian di total di biaya atau kos ini memiliki sebesar 13.889.000. Kemudian untuk benefit atau manfaatnya sebesar 158.797.000. Kemudian di total penghematan ini bisa memiliki pengurangan dari kos dikurangi ke benefit yang sebesar 144.907.700. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan cost benefit penerapan Lean Sigma di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lean Six Sigma ini layak diterapkan karena cost yang dikeluarkan masih jauh lebih kecil dibandingkan benefit yang didapatkan. Maka tahap terakhir pada rangkaian penerapan Lean Sigma ini adalah mengawasi pelaksanaan tindakan peningkatan atau perbaikan kualitas agar sesuai dengan rencana dan jalur yang telah disepakati. Next. Kemudian ada tahap kontrol. Pada tahap ini melakukan pengawasan agar tindakan perbaikan yang telah dilakukan dapat terus diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terkait dengan tindakan perbaikan walaupun tim peningkatan kualitas ini telah dibubarkan dan kembali pada tanggung jawab masing-masing. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan berbagi pendapat dan pengalaman secara berkala mengenai penerapan tindakan perbaikan. Kemudian berikut ini merupakan tabel hasil rekapitulasi peningkatan kualitas yang di tabel kanan ini. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa penerapan Lean Sigma ini berhasil meningkatkan nilai sigma yang pada awalnya 3,88 sigma menjadi 4,22 sigma. Dengan total penghematan dicapai secara finansial sebesar 144.907.000 per tahun. Kemudian proyek peningkatan kualitas selama 6 bulan yang tujuan menurunkan waste dari 4,36% ini menjadi maksimal 1,5%. Dari total produksi yang dihasilkan oleh proses produksi backbone frame PT Laksana Karis Industri tercapai. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel perhitungan Lean Sigma di atas bahwa presentasi waste produk atau DPU setelah dilakukan tindakan perbaikan ini menurun menjadi 1,3%. Next. Lalu selanjutnya setelah kita membahas tentang setiap fase dari DMAIC, kita akan mengevaluasinya. Untuk yang tahap pertama yaitu define, seperti definisinya sendiri, define itu digunakan untuk menetapkan apa masalahnya dan apa yang diperlukan untuk memperoleh solusi serta mengidentifikasi pemborosan dan kegagalan. Pada tugas kami yaitu di proses produksi backbone frame pada PT Laksana Karis Industri dengan formulir e-downtime. Nah, e-downtime sendiri itu adalah akronim untuk membantu perusahaan mengidentifikasi 9 jenis pemborosan. Jadi, dalam fase ini sudah tepat apabila menggunakan tools e-downtime. Karena apa? Karena pada tools ini itu sudah bisa mengidentifikasikan semua permasalahan yang ada di PT Laksana Karis Industri. Lalu selanjutnya yaitu pada tahap mature. Mature sendiri itu memiliki tujuan untuk melakukan penilaian atau pengukuran terhadap masalah yang terjadi. Nah, dalam pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan Key Performance Indicator atau KPS yang berfokus pada QCSDM atau Quality, Cost Service or Safety Delivery Moral dan juga perhitungan nilai sigma.
Jadi dalam fase ini tuh sudah tepat apabila menggunakan KPIs dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai Six Sigma. Karena pada KPIs ini itu memiliki tujuan untuk memfokuskan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dan dilanjutkan dengan melakukan pengukuran nilai Six Sigma agar peningkatan nilai Sigma itu mungkin dapat dicapai dengan perkiraan yang sudah dilakukan. Lalu analyze dengan tujuannya sendiri pada tahap ini itu dilakukan untuk menganalisa penyebab masalah berdasarkan prioritas yang tertinggi. Pada tahap analyze ini itu menggunakan metode statistik dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi bagian-bagian kunci dari informasi yang penting untuk menjelaskan produk cacat dalam tahap ini itu dalam tugas ini itu menggunakan USPDSA. Jadi dalam fase ini tuh sudah tepat apabila menggunakan USPDSA, yang mana pada metode ini tuh sudah bisa menganalisis semua penyebab masalah yang ada pada PT Laksana Karis Industri. Selanjutnya tahap improve. Improve sendiri itu merupakan tindakan perbaikan terhadap permasalahan dengan melakukan pengujian dan percobaan untuk dapat mengoptimisasikan solusi sehingga benar-benar bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada fase ini dilakukan dengan mengevaluasi cost benefit untuk proyek Lean Six Sigma. Jadi dalam fase ini sudah tepat apabila dilakukan dengan mengevaluasi cost benefit untuk proyek Lean Six Sigma. Yang terakhir, tahap kontrol. Kontrol sendiri itu merupakan menetapkan standarisasi serta mengontrol dan mempertahankan proses yang telah diperbaiki dan ditingkatkan tersebut dalam jangka panjang dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari ataupun ketika ada pergantian proses. Dalam fase ini dilakukan pengawasan. Jadi, dalam fase ini sudah tepat apabila dilakukan pengawasan. Dengan adanya pengawasan, tindakan perbaikan yang telah dilakukan dapat terus diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terkait dengan tindakan perbaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.